Selamat sore Pak Nathan. Selamat sore Pak Edi. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, baik. Oh, Alhamdulillah. ini sepertinya cerah banget hari ini. Cerah Iya. ya? Cerah sekali Pak. Iya. Cerah sekali. Waduh, luar biasa. Saya ini mau nanya-nanya Pak Iya. Nathan, boleh ya? Boleh Pak Edi. Gini, cerita awal terbentuknya Konoya itu atau berdirinya Konoya itu gimana sih ceritanya? Sekilas. Ya. Jadi mungkin inspirasinya cukup sederhana sih ya. Iya. Jadi karena saya pribadi juga terkadang ini juga bisa dikategorikan sering jajan di luar Iya. sama keluarga. Jadi mungkin ada beberapa yang akhirnya ketika saya berkunjung di salah satu pusat kuliner atau Iya. makanan apa, nah itu yang mungkin menjadi inspirasi saya untuk coba, kok saya pengen ya kayak gitu, Oh, kok pengen gitu. juga kira-kira bisa kapan ya bisa buka warung makan. Oh, kayak gitu. luar biasa. Berarti itu bagian dari latar belakang lahirnya Konoya ya? Betul Pak Edi, karena saya suka makan dan terbukti juga ini badannya juga mulai Oke Pak Nathan. Terus kenapa harus memilih bisnis kuliner? Atau Kenapa? mungkin Wah, harus memilih bisnis kuliner. Iya. Jawabannya karena saya hampir setiap malam itu mungkin bisa scroll TikTok itu hampir sampai pagi. Kayak gitu. Jadi nah yang saya lihat itu mungkin algoritmanya kebetulan bermunculannya ini makanan-makanan ya kan, yang itu menjadi sebuah daya tarik, khususnya di Semarang kan banyak sekali iya. apa ya, kuliner yang ditawarkan dan rasanya pun juga enak-enak gitu. Jadi itu yang membuat saya ini sedikit tertarik kenapa kuliner ini menjadi dorongan saya agar kedepannya siapa tahu bisa ada sendirilah gitu rumah makan. Oke, iya. Oke Pak Nathan, kayaknya kita harus break dulu sebentar, nunggu minuman kita keluar ya. Boleh Pak Edi. Oke. Ya, baik Pak Nathan. Ketika Konoya berjalan itu kira-kira tantangan terbesar saat memulainya bisnis di kuliner terutama di Konoya ini, tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya jujur saya memilih tempat ini pun juga sebetulnya suatu kebetulan juga Pak Iya. Edi. Kebetulannya itu waktu itu kalau nggak salah ingat saya itu juga kebetulan senang main Facebook. Nah saya mungkin ada beberapa pertimbangan terkait lokasi mana yang kira-kira cukup tepat. Iya. Gitu. Nah akhirnya saya memutuskan untuk di sini ya karena berbagai pertimbangan Iya. dulu. Oke, jadi tantangan terbesarnya adalah waktu saya mulai membangun proses bangunan resto ini Pak Edi. Iya. Jadi sungguh sangat luar biasa. Luar biasanya karena juga jauh dari prediksi gitu Iya. kan. Karena kalau misalkan saya mau runtutkan ini resto ini terbangun ini pas kurang lebih 1 tahun deh. 1 tahun. 1 tahun ya. Karena saya mulai bangun ini itu pertengahan Juni 2025 ya. Iya. Pertengahan Juni 2025 ya. 1 tahun. Dan waktu itu juga yang namanya artinya saya juga baru pertama kali mencoba apa namanya kayak ya memahami bangunan kayak mungkin, dan bisa dibilang sebetulnya bangunan ini berdiri seperti ini juga karena ya berjalan, nggak ada skema dari awal, nggak ada skema apapun. Akhirnya ya itu yang membuat boncosnya itu selalu ada perbaikan. Iya. Terus juga sempat juga dulu salah satu mandor juga dulu yang artinya bisa dikategorikan memanipulasi gitu juga. Itu juga ya itu bisa dibilang jadi satu tantangan terbesarnya. Artinya ketika saya belum ada pengalaman sama sekali untuk mendirikan sebuah bangunan, apalagi membuat konsep resto seperti apa, jadi ya itu. Jadi Baik. selalu berganti-ganti tuh. Berarti itu bisa dikatakan masa-masa sulitnya di saat itu ya Pak Nathan ya? Masa sulitnya saat seperti itu ya, Iya. karena kebetulan waktu itu juga apa ya bisa dibilang ada salah pilih orang juga kayak gitu. Selalu berganti. Iya. Terus ketika saat itu atau waktu itu cara Pak Nathan menghadapinya bagaimana itu? Atau ya sudahlah
Mungkin begitu? Cara menghadapinya gini Pak Edi, jadi kayak semacam saya ini membuat semuanya ini ya, mungkin ada apa ya, ada poin plusnya ya, karena mau nggak mau saya harus melanjutkan bangunan ini karena dulu udah terjun bebas juga ya kan? Artinya apa yang mungkin cukup digelontorkan di bangunan ini sangat cukup besar, akhirnya ketika saya mau mundur pun juga nggak bisa ya kan, ya jadi ya nggak mau juga harus membangun mindset positif juga untuk diri sendiri ya gitu. Berarti kita sudah dapat pelajaran berharga dari betul dari itu ya. Oh ya. Baik Pak Nathan, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan yang akan saya sampaikan buat Pak Nathan ini. Ada lagi nih, apa yang ingin Konoya berikan untuk pelanggan? Menurut Pak Nathan apa itu? Yang paling pertama juga kenyamanan ya. Kenyamanan, pelayanan terbaik juga, mungkin Pak. Pelayanan termasuk mungkin yang jadi prioritas juga masakannya, rasanya iya, rasa yang maksimal ya Pak ya, yang nantinya juga itu jadi prioritas untuk tetap kita jaga konsisten ya gitu. Itu terkait rasa ya, rasa gitu. Oke. Berarti kalau misalnya begini, apa menurut Pak Nathan perbedaan Konoya dengan tempat lain? Bedanya di mana sih? Kalau Konoya itu seperti apa, mungkin tempat lain mungkin kira-kira menurut Pak Nathan apa itu perbedaannya? Mungkin kalau di tempat lain mungkin hampir minim ya, saya juga mungkin juga hampir belum pernah menemui. Yang pertama adalah tempat yang cukup luas untuk kita bisa mengadakan suatu event-event, entah itu event kecil ataupun mungkin skala sedengan ya kan, kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan di sini, yang kemungkinan juga belum bisa banyak resto lakukan. Mungkin untuk acara ulang tahun atau untuk acara reservasi meeting ya kan. Terus juga kebetulan kemarin juga baru saja kita coba untuk dipakai untuk senam ibu-ibu. Oh iya. Baik Pak Nathan, terus dari semua itu nilai-nilai apa saja yang selalu harus kita jaga atau Konoya jaga hingga hari ini? Yang harus dijaga yang pasti adalah konsistensi untuk masakan ya, itu yang pertama. Terus pelayanan ya, itu paling terpenting karena sampai saat ini pun kita masih selalu koreksi dan masih ada kendalanya gitu. Jadi mau nggak mau harus tetap dipaksa untuk belajar. Kita harus belajar dari situ ya. Baik Pak Nathan, terus bagaimana perkembangan Konoya hingga hari ini, mungkin dari awal hingga hari inilah? Kalau perkembangan ya alhamdulillah juga udah ada semakin baik, semakin baik, walaupun juga belum terlalu baik banget. Tapi paling enggak kita tetap nikmatin prosesnya. Gitu, memang harus berproses ya Pak Nathan ya. Baiklah. Lalu kalau menurut Pak Nathan, apa arti atau makna dari dukungan pelanggan ini buat Konoya terutama nih? Apa arti dukungan? Arti dukungan untuk pelanggan juga itu yang memang membuat saya tetap optimis untuk semakin melangkah terus ke depan. Betul ya. Lalu kedepannya ini harapan sebagai seorang owner dari Konoya ini, harapan atau cita-cita Pak Nathan sendiri terutama untuk Konoya ini apa kedepannya? Harapannya yang paling pertama juga bisa membawa dampak positif untuk semua orang yang berkaitan di sini. Terutama juga untuk lingkungan mungkin. Lingkungan semuanya juga pasti Jadi untuk pengendara umum juga yang lewat sini juga harapannya ada dampak untuk kita juga bisa menyajikan makanan kayak gitu. Oh gitu. Baik. Kayaknya ini saya harus segera mengakhiri pertemuan kita sore ini Pak Nathan. Gitu ya. Masih ada satu lagi. Pak. Pesan untuk semua pendukung Konoya yang setia sebagai customer,
Intinya untuk semua saja. Pesannya dari Pak Nathan sebagai owner apa itu Pak? Kalau boleh tahu. Pesannya mungkin yang pertama, permintaan maaf kalau barangkali kemarin-kemarin ada salah dalam penyajian, Iya. dalam kecepatan, Iya. dalam pelayanan. Iya, Mungkin barangkali kita juga masih ada salahnya dalam rasa kayak Rasa. gitu ya. Jadi apa ya? Ya yang paling terpenting kita tetap selalu apa ya, mau evaluasi, dan kita Evaluasi. mau berbenah gitu. iya. Oh begitu. Baik Pak Nathan, rasanya waktunya sudah cukup. Saya juga mau pamit dulu. Oke, Terima Pak kasih Edi. banyak atas waktunya Pak Sama-sama Nathan. Pak Edi. Terima kasih Oke, Pak Nathan. sama-sama. Sukses selalu buat Kono ya Pak Amin, amin, Nathan. amin, Ya. amin.